Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, kali ini saya mencoba untuk explore sore hari ya, dimana kemarin ya di area jembatan Tonjong terdapat satu pohon bolu atau pohon ringin, dan kali ini saya berada di bawah pohon bolu persis ya, di bawah pohon bolu yang mana viral di luaran sana bahwasanya tempat ini adalah tempat yang sangat angker sekali. Seperti apa keangkerannya pada saat sore hari ya, pada malam hari mencekam sekali, tetapi sebenarnya pada siang hari sangat indah sekali pemandangannya dan sangat alami sekali. Ini adalah pohon bolu yang masyarakat luas mengetahui ya, diketahui oleh masyarakat, itu adalah pohon bolu dan viral sekali. Angkerannya sangat luar biasa. Penunggu jin yang ada di dalamnya sangat luar biasa sekali teman-teman. Penunggunya tinggi besar, raja siluman ya, atau raja jin. Tetapi kita tidak mau mengganggu karena kehidupan kita di alam dunia dan kehidupan makhluk halus yang menempati pohon batu itu sendiri-sendiri ya. Asal kita tidak mengganggu ketenangan mereka, karena memang Allah menciptakan jin setan ke dunia ini sebenarnya memang untuk mengganggu atau menggoda manusia. Tetapi menggoda bukan menggoda yang mengganggu pengendara, mengganggu orang, itu bukan seperti itu, tapi mengganggu secara keimanan. Maka dari itu kita saksikan bersama saya Pandu Wulung untuk eksplor siang hari. Inilah penampakan pohon bulu pada siang hari. Pohon ini adalah pohon yang sangat besar, menjulang tinggi di sekitar jembatan Tonjong. Seperti apa keangkerannya? Pandu Wulung akan segera menyisir masuk ke dalam area pohon bulu. Raja jin dan siluman ular dan masih banyak lagi makhluk-makhluk halus penghuni sekitar pohon bulu. Teman sahabat channel Pandu Wulung ya, ini pohon bolu ya, pohon bulu atau pohon bolu ya, kalau informasi dari masyarakat setempat ya. Ini keangkerannya sangat luar biasa. Saya akan coba masuk. Saya satu badan akan coba masuk di dalam sini. Seperti apa auranya? Mungkin jarang sekali yang berani masuk, tapi bukan berarti saya mau melawan gaib, tetapi saya ingin mencoba untuk masuk ke dalam. Seperti apa auranya? Ikuti saya. Pandu Wulung pun mulai masuk ke area lokasi pohon bulu dengan penuh hati-hati dan waspada. Pandu Wulung pun mulai membaca doa karena Pandu Wulung akan masuk ke dalam pohon bulu. Dengan sangat hati-hati, Pandu Wulung melihat setiap sudut rongga pohon karena dikhawatirkan ada ular atau binatang lain yang bersarang di lubang pohon bulu. Coba menengok apa yang ada di dalam. Yang saya takutkan ada ular. Teman-teman sahabat channel ya, ini adalah pohon bolu yang sangat angker sekali. Saya masuk kepalanya. Di sini terdapat ular sangat besar sekali, tetapi ular siluman. Terkait itu benar atau tidaknya, saya sangat merinding sekali teman-teman. Di sini ada ular besar sekali ularnya, sangat besar sekali, dan tiba-tiba entah kenapa saya terdorong ke belakang ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Raja jin ada di dalam sini, raja jin jembatan Tonjong ada di sini, tetapi tidak mengganggu pengendara teman-teman. Yang katanya banyak. Setelah saya bikin video katanya tetap ada penunggu yang mengganggu pengendara, ternyata tidak ya. Saya mendapat bisikan tidak ada sama sekali jin di sini mengganggu, tidak ada teman-teman ya. Teman-teman, oke. Pandu Wulung pun tiba-tiba tertarik masuk ke dalam pohon bulu. Tertarik sangat kuat sekali. Hampir-hampir Pandu Wulung tidak kuat menahan tarikan daya gaib dari pohon bulu.
Saya khawatirkan ada benar ada ular besar sekali ya. Ini penunggunya ular yang sangat besar sekali, tetapi tidak mengganggu warga masyarakat, teman-teman ya. Ini akhirnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke explore ke bawah ya. Saya khawatir saya nanti masuk terlalu dalam, ada ular yang benar. Setelah menelusuri pohon bulu yang angker, Pandulung memutuskan untuk menyisir di area sungai terjal, deras dan mengerikan. Langkah demi langkah Pandulung menuruni anak tangga menuju ke derasnya sungai. Semoga penelusuran pada sore hari ini tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi mendapatkan suatu kabar yang baik. Teman-teman sahabat channel, ternyata sangat indah sekali pemandangannya ya. Tetapi suasananya memang indah pada saat siang atau sore hari. Pada malam hari tetap sangat-sangatlah mengerikan ya. Kita akan eksplor ke bawah. Pemandangan yang sangat indah namun mengerikan. Derasnya sungai dan terjalnya batu-batu membuat suasana semakin mengerikan. Pandulung pun langsung mendeteksi area lokasi sekitar sungai untuk mendapatkan informasi dan bisikan gaib serta besarnya energi gaib. Teman-teman sahabat, auranya sangat besar sekali ya. Penunggu jin di sini memang benar-benar sangat luar biasa sekali. Sangat angker sekali. Benar-benar bukan main-main teman-teman ya. Keangkerannya ini melebihi tempat-tempat angker yang lain. Keangkerannya di sini, saya sudah pernah mengeksplor berkali-kali tempat angker, tetapi keangkeran di sini sangat luar biasa sekali. Di sini tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus ya, tempat bermusyawarahnya makhluk-makhluk halus ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah sana. Teman-teman bisa lihat di sebelah sana. Di sebelah sana itu ada semacam kayak, kalau saya lihat dalam penerawangan saya pribadi, seperti ada apa ini, pintu. Entah terkait itu pintu kerajaan atau pintu apa yang jelas. Di sana seperti ada aura pintu yang diselimuti oleh kabut. Pintu yang diselimuti oleh kabut. Terkait itu benar atau tidaknya pintu gaib, saya juga kurang paham. Yang jelas saya tidak akan membuat cerita bohong. Ini adalah hasil dari penerawangan saya. Tetapi mudah-mudahan ini bukanlah hal-hal yang apa ya, bukan tidak ada yang mengganggu di jalan raya ya, tetapi memang di sini adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus ya. Setelah Pandulung mendeteksi area lokasi sebelah kiri dan menjelaskan ada pintu gerbang gaib tertutup kabut, Pandulung pun berpindah untuk mendeteksi tempat yang lain. Pandulung pun mulai menyisir dan mendeteksi setiap sudut bebatuan untuk mendapatkan suatu bisikan gaib dan merasakan besarnya getaran energi gaib. Di sini sering hingga burung besar ya. Kalau dalam penglihatan saya seperti burung besar sekali. Terkait itu adalah burung asli atau burung nyata atau burung gaib, yang jelas di atas ini sering bertengger semacam burung elang. Besar sekali sayapnya, bisa sampai 1 meter lebih ya. Jadi di area ini. Nah, akan saya kembali ke sana.
cara apa ya, karena penghuni di sini merasa mungkin terganggu. Dalam arti terganggu itu pada saat saya mau mengecek kebenaran berita tentang gangguan dari makhluk halus. Jadi saya harus ke sini datang untuk meminta maaf. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah sekali lagi menyalahkan hal gaib, karena memang hal gaib diciptakan oleh Allah. Jin setan diciptakan oleh Allah bukan untuk mengganggu manusia. Dalam arti mengganggu ini mengganggu dalam perjalanan, mengganggu keseharian, tetapi mengganggu iman kita yang diganggu. Tiba-tiba Pandu Wulung seperti mendapatkan suatu serangan. Karena Pandu Wulung tiba-tiba muntah-muntah. Apa yang terjadi sebenarnya? Teman-teman sahabat ya, airnya sangat deras sekali. Kalau kemarin saya sampai jatuh dari atas sana ya, langsung menuju ke sini. Kalau saya kemarin saya di sana ya, mendeteksi di sana itu teman-teman, di ujung di sana. Kalau saya sampai jatuh, mungkin jatuhnya ke bawah sana teman-teman. Tinggal beberapa meter lagi, tinggal 30 cm lagi saya bisa jatuh ke dalam jurang. Jadi dari sana bisa jatuh ke sana. Lebih dekat lagi ya. Jadi nah, kemarin di posisi sana, kalau misalkan saya jatuh, inilah yang terjadi teman-teman. Yang terjadi begitu air deras dan batu-batu besar, mungkin naudzubillah min dzalik ya, mungkin kepala pecah dan saya akan hanyut ke sana. Tidak mungkin orang bisa berenang dalam keadaan air seperti itu ya, dari atas sana ke bawah sana. Jadi kemarin di atas sana, jelas di sana ada rumah yang sana, ke bawah. Ini yang terjadi seperti ini. Tiba-tiba setelah Pandu Wulung menjelaskan tentang cerita eksplor pada malam hari, tiba-tiba serangan muncul kembali. Pandu Wulung pun mulai menahan serangan itu. Namun apa yang terjadi? Pandu Wulung kembali kerasukan makhluk penunggu area lokasi. Pesan apa yang akan dibawa oleh penunggu pesan area lokasi? Ojo gawe cerita sing ora kena. Sapa wae ojo nganti dolanan apa-apa ning kene. Ojo padha sembrono nang kene. Nang kene dudu tempate wong kanggo njaluk-njaluk utawa sembrono. Ojo gawe cerita sing ora-ora ning kene. Ya. Dadi ojo gawe cerita ukara ana kedadian-kedadian iku amarga sing ning kene. Lunga. Aja nganti gawe-gawe sing ora genah ning kene. Apa maneh gawe berita sing ora genah. Nek aku ora kepengin ngamuk, aja gawe berita sing ora genah.
bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya bersama narasumber ya, salah satu warga desa sini, Bapak Alis ya. Bapak Alis tadi menyaksikan ya, saya diem-diem ke sini, tetapi Bapak Alis tahu saya datang ke sini, akhirnya beliau nyamperin saya dan tadi tahu eksplor saya di bawah ya. Tadi eksplor saya di bawah karena tadi malam saya baru mimpi suruh kesini lagi untuk meminta maaf, karena kejadian di sini mutlak bukan kesalahan dari penghuni sini. Jadi saya harus minta maaf. Jadi jangan pernah membuat cerita bahwasanya kejadian kecelakaan maut itu kesalahan dari atau makhluk halus itu mengganggu. Yang saya katakan tadi, jin setan dan makhluk halus lainnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang benar untuk mengganggu manusia, tetapi mengganggu secara keimanan, bukan mengganggu pengendara, bukan mengganggu, menggigit ataupun menakut-nakuti apalagi membunuh, tetapi mengganggu secara keimanan. Ada makhluk halus yang mengganggu pengendara ya, tetapi biasanya karena halusinasi dari pengendara, karena pengendara ini melamun, banyak pikiran, akhirnya ada halusinasi yang terkadang terlintas, kakek-kakek menyeberang, ada orang menyeberang, akhirnya halusinasinya muncul seperti itu. Tadi barusan saya eksplor ke bawah, saya sedikit berkomunikasi, dan setelah saya lihat dari hasil video memang benar tidak boleh memberi keterangan apapun yang tidak baik ya, karena penghuni di sini tidak mau, dia hidup masing-masing, dia hidup di alam sendiri. Teman-teman sahabat channel Pandulung, saya akhiri perjumpaan eksplor pada sore hari ini karena pada hari kemarin kita sudah eksplor malam, dan semalam saya bermimpi untuk datang lagi ke sini untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi di jembatan Tonjong ini. Saya Pandulung, jangan lupa tetap ikuti channel saya untuk menguak tabir-tabir misteri secara real, secara benar. Klik tombol subscribe, like, lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru dari Pandulung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah ditemani. Mudah-mudahan warga sini selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terjadi kecelakaan lagi. Teman-teman, Bapak channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.